wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Dewi, mahasiswi dari IAID Ciamis, Prodi Ekonomi Syariah semester 1, yang insya Allah akan mewawancarai Ustadz Engkus tentang sholat Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini, yang insya Allah saya akan menanyakan tentang sholat Id. Bagaimana hukum sholat Id? Sholat Id seperti yang sudah diketahui dan dilaksanakan, dimana ada hukum berkaitan dengan dua kejadian, biasanya Idul Adha atau Idul Fitri. Sementara status ini berangkat daripada judulnya juga kan menyatakan sunnah. Sunnah tapi dikaitkan dengan kejadian-kejadian seperti Idul Adha atau Idul Fitri, maka status hukumnya sunnah muakkad. Cukup? Ya. Lalu apakah sholat Id boleh dikodok? Sholat Id itu statusnya hukumnya sunnah. Bisa saja melaksanakan sholat sunat, tapi kan Id itu dikaitkan dengan kejadian atau muakkad ya. Terkecuali kalau kita hari ini ketinggalan berjamaah sholat Id. Nah, daripada kita mungkin kan sholat itu secara kebiasaan biasanya berjamaah, atau kalau sholat sunnah apalagi di siang hari yang secara berjamaah otomatis harus ada khutbah satu atau dua. Sementara kalau kita mau ngodok sholat Id, sebetulnya itu masih daripada ngodok sholat Id, kan dalam waktu-waktu tertentu banyak sholat-sholat sunat yang kita biasa kerjakan, apakah itu sholat duha kan bisa saja. Jadi itu mungkin masih samar-samar lah kalau istilah kodok sholat Id. Kalau misalkan melaksanakan sholat Id secara munfarid di rumah, boleh tidak? Ya, daripada kita ngikut tidak ikut berjamaah, mungkin dengan alasan keadaan ya, entah sakit itu apa, maka boleh-boleh saja, dan tidak ada istilah seperti berjamaah. Saat berjamaah tadi katakan ada khutbah, itu khutbah satu atau dua. Kalau munfarid ya boleh-boleh saja, walaupun secara statusnya gitu, status hukumnya itu sunnah, dan secara mungkin dalil ya, menyumber kepada dalil itu masih ragu-ragu ya, masih samar gitu, dalam arti belum bisa ditentukan bahkan itu diperbolehkan atau istilahnya status dalam dalil terkait sholat Id secara sendiri atau munfarid itu memang secara keterangannya belum ada yang tentu lah, belum menentu gitu. Cuman daripada kita tidak sama sekali, mungkin lah lebih baik melaksanakan karena ini kebaikan, walaupun masih ragu ya status apa ini boleh kan atau tidak gitu. Tapi kan ini kebaikan dah, daripada tidak mendingan terserah lah istilahnya itu di pandangan Allah ya, kita tidak tahu karena mungkin ini juga kan secara keterangan dalilnya belum ada yang tepat atau yang pasti, tapi kebaikan. Terus pelaksanaan sholat Id lebih utama di masjid apa di lapangan terbuka? Ya kalau istilah sembahyang itu, karena sembahyang itu mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, dan tempat yang utama untuk
mendekatkan diri kepada Allah ya termasuk sembahyang atau sholat yang utamanya itu di masjid ya, yang utamanya. Nah, kalau misalkan di masjid nggak tertampung dikarenakan mungkin banyak jamaahnya, daripada sekarang terpisah, tapi terpisah ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid, ya lebih baik di luar saja. Kalau memang itu jamaahnya banyak, kalau sedikit mah kira-kira di masjid cukup, jadi masjid aja itu yang utama. Adakah amalan-amalan sunat sebelum melaksanakan sholat Id? Amalan-amalan sunnah sebelum melaksanakan sholat Id itu yang lebih utama adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah yang sudah kita lakukan mungkin dapat dikatakan juga lah banyak menggunakan takbir, itu termasuk sunnah. Dan selain itu ya disunahkan juga, karena dalam istilah kalau Idul Fitri terutama atau Idul Adha itu adalah hari-hari kebahagiaan. Mungkin kita mencerminkan kebahagiaan itulah berbanyak istilahnya sedekah jariyah, apa saja kita mampunya yang disedekahkan sedikitnya, walaupun itu dengan cuman tersenyum juga kan itu sedekahnya, asal kita lillah, insya Allah jadi amal. Yang terakhir, apakah kita dapat dosa tidak kalau misalkan tidak melaksanakan sholat Id? Kalau istilah dosa sih udah, karena masalah dosa itu ya yang dapat menjadikan dosa cuman dua. Satu, meninggalkan perintah atau kewajiban, itu dosa. Kedua, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokok pangkalnya cuma dua, walaupun dalamnya kan banyak itu ini yang tidak sesuai dengan aturan agama, jelas itu akan dosa. Terus masalah kita tidak melaksanakan sholat itu sebetulnya tidak dosa, cuman kemauan kita ya, berangkat dari habis kita berusaha berjuang. Kalau Idul Fitri melalui puasa yang sekian lama atau 1 bulan lamanya, jadi tersentuh kita hati untuk mengagungkan dan melaksanakan sholat ini, maka statusnya tidak berdosa. Mungkin cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.